Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang sangat menarik, yang sangat keren, yang sangat mengharukan untuk kita simak bersama-sama, teman-teman ya. Di tengah-tengah Presiden Jokowi selalu dihina, selalu difitnah, selalu dicaci maki oleh mereka para pembenci seperti Rocky Gerung, seperti Amin Rais, seperti gerombolan-gerombolan Hizbut Tahrir Indonesia, gerombolan siapa lagi teman-teman? Faisal Assegaf dan kawan-kawannya lah. Mereka ingin menjatuhkan Presiden Jokowi, mereka ingin menggulingkan Presiden Jokowi, tapi tidak pernah berhasil, teman-teman. Nah, ini ada beberapa video yang bisa menampar wajah-wajah mereka yang selama ini selalu memfitnah dan memaki-maki Pak Jokowi. Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Joget, iya. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu. Bertanya karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Dan kalau pemimpin bertanya, teman-teman ya, masyarakat itu merasa seperti perhatikan loh. Ini yang penting. Setuju. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun jalan takar ruang dengan masyarakat duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk banggar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Luar biasa teman-teman, inilah testimoni langsung dari masyarakat Papua yang memang melihat kesederhanaan, melihat hal yang luar biasa di dalam diri Pak Jokowi kali ya. Dan juga ya, kita tidak bisa pungkiri teman-teman, Pak Jokowi itu adalah mungkin satu-satunya presiden yang paling sering menginjakkan kaki di tanah Papua. Dan mungkin banyak juga presiden-presiden yang dahulu yang ke Papua tapi tidak sesering Pak Jokowi. Dan ada beberapa lokasi yang memang berbahaya seperti Nduga, yang Pak Jokowi itu kesana loh, sampai kesana loh berkunjung ke Nduga. Bahkan dulu Panglima dan Kapolri itu menyarankan Pak Jokowi untuk tidak ke Nduga karena itu daerah yang paling rawan, teman-teman. Tapi Pak Jokowi tetap ingin kesana. Beliau tetap ingin kesana, beliau tetap ingin melihat bagaimana kondisi Nduga, bagaimana kondisi Papua yang jalannya masih bukan aspal, yang perkampungannya masih sepi, yang pokoknya kondisinya jauh dari hingar-bingar kota-kota lain, teman-teman. Dan itulah yang dilakukan Pak Jokowi, turun ke lapangan, bertanya ke masyarakat, berbelanja dengan masyarakat, joget dengan masyarakat. Wah, ini dan beberapa infrastruktur yang sudah dibangun Pak Jokowi di Papua ini sangat luar biasa, teman-teman. Dan itu tidak bisa bergabung. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua
Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Bapak Jokowi ini beda. Dan sangat disayang oleh orang Papua. Karena Bapak Jokowi bisa lihat pemerataan itu, contoh kecil saja seperti Wamena. Wamena itu harga minyak. Minyak bensin ini di kota Jayapura 10.000, tapi Wamena 50.000. Tapi Bapak Jokowi bisa rubah itu, sehingga Jayapura yang 10.000 juga bisa dapat tiket itu, Wamena yang ada yang 10.000. Itu yang kami orang Papua sangat mengharapkan supaya Bapak Jokowi kembali lagi dengan program-program yang sudah berlanjut 5 tahun itu, bisa berjalan lagi 10 tahun ke depan. Ya puji Tuhan, supaya mungkin karena Bapak Jokowi untuk pemerintahan Indonesia hanya diberlakukan 10 tahun saja. Tapi kalau pribadi saya mungkin pilih presiden yang seperti Bapak Jokowi itu bisa seumur hidup. Karena saya hanya lihat bahwa orang Jawa yang pimpinan seperti Bapak Jokowi itu, dia sangat cinta orang Papua. Walaupun orang Papua itu ras kulit hitamnya beda dengan orang Jawa, kekerasannya bagaimana, tapi dia tuh samakan kita sebagai satu kesatuan NKRI. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar tuh, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan itulah NKRI harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Waduh, begitulah besarnya rasa cinta orang-orang Papua terhadap Pak Jokowi, teman-teman ya. Beliau ini merasakan langsung dampak dari kinerja yang sangat luar biasa dari Pak Jokowi. Bagaimana harga-harga di Wamena, harga bensin tadi disebutkan 50.000. Wah, ini luar biasa sekali teman-teman. Bensin di Wamena 10.000 loh, dan di Jayapura 10.000. Bedanya 40.000 loh. Dan setelah Pak Jokowi membangun infrastruktur, berusaha untuk menyamakan harga-harga di Papua, akhirnya bensin di Wamena juga bisa 10.000, teman-teman. Ini yang diharapkan oleh orang-orang Papua, kesejahteraan, kesetaraan. Jadi mereka tidak ingin dinaktirikan, teman-teman. Mereka ini punya kekayaan alam yang sangat luar biasa dan mereka ingin kekayaan alam itu mereka nikmati juga, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa ya. Rakyat. Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Salah satunya presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Wow. Menurut kami orang kecil. Wow. Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jokowi Widodo tuh presiden terbaik, presiden yang paling baik, dan presiden yang sangat merakyat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non-Papua, Papua kelahiran, Papua peranakan, semua kami bangga. Kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi, sukses selalu. Dan tujuan saya untuk saya meminta kepada lembaga tertinggi di negara ini yaitu MA, supaya kalau bisa, ini permintaan kami, kalau bisa supaya jangan ada pembatasan untuk caleg, khususnya untuk Bapak Presiden. Kalau bisa Pak Presiden untuk 2024 harus maju kembali untuk melanjutkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Sudah ada Pak Prabowo, sudah ada Pak Prabowo. Kalau untuk saya masih Bapak Jokowi masih kuat, mampu, biarkan beliau untuk memimpin negeri ini supaya masyarakat ini tetap sejahtera. Sudah ada Pak Prabowo, Bu, yang akan menggantikan ya, yang juga menyongsong program keberlanjutan Pak Jokowi. Jadi kita tenang saja, kita tunggu action dari Pak Prabowo ya. Jokowi itu orang Papua. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya, Sorong Pusat. Anak Sorong Pusat. Mantap. Bapak tuh asli orang Papua, karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar biasa. Sangat-sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan
dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat, sosok pemimpin yang paling bagus ya. Sosok pemimpin yang paling sederhana tapi bijaksana untuk mengatur negeri ini. Mama dong ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Dari Jokowi mulut bibir tidak akan lidah pernah orang habis-habis Papua, guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Wow, ini inilah bukti kecintaan masyarakat Papua terhadap Pak Jokowi, teman-teman ya. Mereka menaruh cinta dan harapan besar kepada Pak Jokowi karena ya memang terbukti kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini mungkin lebih banyak membangun Papua, teman-teman ya. Mungkin 30% sampai 40% itu Pak Jokowi itu fokus ke Papua gitu. Dari periode pertama, periode kedua, membangun jembatan, menghubungkan kota-kota, menghubungkan kabupaten, distrik-distrik dan segala macam. Itulah yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Tapi apapun itu, beberapa pekerjaan-pekerjaan dilakukan Pak Jokowi di Papua itu banyak mendapat halangan dari anggota-anggota separatis, orang-orang yang tidak ingin melihat Papua itu maju, mereka yang ingin merdeka dan segala macam yang ya mereka juga tidak melihat secara objektif bagaimana gaya dan hasil kepemimpinan dari Presiden Jokowi, teman-teman ya. Pak Jokowi sudah berusaha untuk membuat Papua ini setara dengan kota lain, harga-harga menjadi satu, dan ya Pak Jokowi saya pikir sudah maksimal membangun Papua. Dan mungkin nanti ketika Pak Prabowo dilantik, semoga Pak Prabowo juga bisa fokus sedikit untuk membangun Papua, teman-teman. Karena Papua ini kan punya sumber daya yang melimpah, utamanya ada PT Freeport Indonesia di sana, teman-teman, yang juga memberikan pendapatan negara yang sangat besar bagi Indonesia. Tentunya masyarakat Papua harus lebih sejahtera, harus lebih bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, dalam arti bisa bisa memimpin hidupnya sendiri, teman-teman. Masyarakat tidak ada yang kelaparan, semua masyarakat bisa makan dengan baik, masyarakat bisa bersekolah, menempuh pendidikan dengan baik, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.